Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ainisa Zahra dengan NIM 2522134 dari kelas PTIK 2D. Teman-teman, saya di sini bertujuan membuat video ini dengan tujuan menyelesaikan UAS saya dalam mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang SQL, dasar-dasar dari bahasa SQL, dasar-dasar ya teman-teman, dengan sumber buku dari buku yang berjudul Basis Data dengan penulis Muhammad Fikri yang cetakan buku oleh Unimak Press. SQL atau disebut juga dengan struktur query language merupakan sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relation. Secara de facto merupakan bahasa standar digunakan dalam manajemen basis data rasional. Sejarah dari SQL ini yaitu dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama F. Code yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970-an. Artikel membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam sebuah basis data. Bahasa tersebut diberi nama dengan SQL atau struktur English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relation. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL ini, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Namanya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem atau R. Di akhir tahun 70-an, muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bersama-sama dengan yang bernama sama dengan nama perusahaannya, yaitu Oracle. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer, sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan keluarannya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut terus diperbaiki pada tahun 89-an, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan SQL 92. Tahun 99 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut juga dengan SQL 99. Akan tetapi kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92 yang tadi. Pemakaian dasar dari SQL ini yaitu bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language DML. Implementasi dari DDL dan DML ini berbeda-beda untuk tiap sistem manajemen basis data atau SMBD. Namun, secara umum implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan ANSI. Selanjutnya yaitu SQL Statement, pembagian bentuk query SQL. DDL atau Data Definition Language berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. DDL ini ada namanya yaitu yang pertama create untuk membuat database dan tabel. Yang kedua drop untuk menghapus database dan tabel. Yang ketiga alt untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, bukan pada database ya, tapi pada tabelnya saja. Di DDL ini kita baru mendefinisikan atau mendeklarasikan, kita baru menyelesaikan tempatnya saja. DML atau Data Manipulation Language, dari kepanjangannya saja manipulasi, yang artinya untuk memanipulasi database yang telah diubah. Nah, di DML ini kita melakukan pemanipulasian data-data, tempatnya di DDL tadi. Sebelum DML ada DDL.
DML ini akan fokus pada data dalam tabel, kalau DL akan berfokus pada tempatnya saja. Nah, ini di dalamnya ada, di dalam DML ini yang pertama ada insert, yaitu memasukkan data tabel dalam database. Yang kedua yaitu update untuk mengubah data pada tabel dalam database. Dan yang ketiga yaitu delete untuk menghapus data pada tabel. Macam dari bahasa SQL ini ada 3, yaitu DCL, data kontrol langit, yaitu mengontrol atau memberi hak otoritas dalam mengakses data. Lebih spesifiknya untuk merupakan hak akses pada data-data pengguna atau user. Di DCL ini ada banyak macam, yaitu bentuk sebagai grid untuk memberi hak akses dalam database. Misal kita punya data 3 jenis yang berbeda-beda, yaitu admin, pemilik, perusahaan, dan pengguna atau user. Nah, saya akan tanya pada teman-teman, apakah pengguna mempunyai akses untuk semua tabel yang ada pada database? Ya mungkin kan, tapi kalau admin baru bisa mengakses data pada database. Poin yang kedua yaitu revoke, yaitu membatalkan izin akses user yang diletakkan oleh grid tadi. Jadi ini ialah kebalikan dari grid. Misalnya ada kekeliruan dalam penggunaan database, jadi kita bisa tarik lagi atau menghapusnya. Yang ketiga yaitu commit, untuk menetralkan penyimpanan database. Dan yang keempat rollback, untuk membatalkan penyimpanan database. Yang selanjutnya SQL select statement, yaitu 1. Untuk melihat seluruh isi tabel. Rumusnya seperti select, ada tanda bintang, dan pro barang. Jika kita mau melihat seluruh isi dari tabel, maka tanda bintang ini yang menandakan untuk melihat seluruh isi tabel seperti yang dicontoh. Yang kedua yaitu melihat sebagian dari isi tabel, yang rumusnya memakai select. Nah, select, jika kita ingin melihat sebagian dari setengah atau dari semua isi tabel tersebut, maka rumusnya memakai tanda select. Kode barang, nama barang, dan satuan barang. Yang ketiga yaitu menggunakan operator aritmatik prioritas. Rumus ini digunakan jika kita ingin mengurang atau mengalih juga menambah sesuatu dari kolom. Sebagai contoh, seharga ditambah 250 dari barang, maka semua harga akan ditambahkan dengan 250.000. Nah, yang nomor 5 yaitu duplikasi baris, yaitu menggandakan baris, menduplikatkan alamat dari konsumen memakai rumus select. Dengan memakai rumus select tersebut akan menggandakan tabel tersebut. Yang keenam yaitu menghindari duplikasi baris. Kalau mau menghindari duplikatnya, maka gunakan rumus distinct. Yang ketujuh yaitu menampilkan struktur dari tabel. Yang ke-8 menggunakan rangkaian operator. Yang ke-9 yaitu menggunakan karakter string. Poin selanjutnya yaitu tentang restricting and sorting data. Yang pertama menggunakan ketentuan where atau di mana. Sebelum itu kita harus tahu apa saja kondisi pembandingnya seperti tabel di sini. Contohnya di sini menentukan kota Padang. Maka dibuat rumus seperti ini. Select bintang from konsumen where kota sama dengan Padang, dan itu akan keluar semua alamat yang bertulisan Padang, kota Padang. Kondisi pembanding lainnya juga ada seperti tabel di samping. Contohnya input select nama barang satuan from, barang where satuan is 0, maka akan keluar seperti tabel di samping. Kondisi logika pun ada di aplikasi ini, ada in, or, dan not. Input A select nama supplier kota, alamat from supplier where kota sama dengan Padang, dan tanda N alamat sama dengan kampung Cina. Kita ingin mencari kota Padang dengan kampung di kampung Cina, berarti menggunakan rumus agar bisa mencari lebih spesifik dari alamat di atas. Materi selanjutnya yaitu single row function. Rumusnya seperti select
tanda bintang, function name, ada argumen 1, argumen 2 sampai argumen m, dan tutup kurung from table. Dari rumus ini adalah sebuah fungsi dari bahasa query. Rumus ini akan menginputkan atau memasukkan banyak argumen, seperti argumen 1, argumen 2 sampai argumen ke n, dan akan mengeluarkan output cuma satu atau keluaran cuma satu. Materi selanjutnya yaitu tentang case. Jika kita di aplikasi C++ menggunakan if, maka di bahasa query kita menggunakan rumus case when, seperti contoh. Materi selanjutnya yaitu decode. Itu rumusnya input select nama barang stok decode stok 8 stok plus 5 11 stok plus 10 hasil from barang. Outputnya akan mengeluarkan bukti tabel atau banyak tabel. Multiple tabel ini ialah salah satu fitur SQL yang paling berguna, adalah kemampuan untuk menggabungkan tabel on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tetapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami tabel rasional dan rancangan database rasional, karena jika tidak akan menyebabkan terjadinya concatenation product. Concatenation product adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Contohnya seperti input, masukkan select, tanda bintang, from barang, penjualan, outputnya ada di samping. Yang ke materi selanjutnya yaitu group function. Pada kasus seleksi data, seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Pada pengelompokan ini, data biasanya disertakan bersama aggregate function. Dalam hal ini, implementasinya kumpulan function harus diikuti group by bila terdapat field lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan basis data dan normalisasi. Saya menjelaskan dengan acuan buku atau referensi saya dari buku yang berjudul Buku Ajar Basis Data, edisi kedua yang ditulis oleh Raisa Amanda Putri, Eskom MPTI, terbit pada Juni 2022 di Bandung, penerbitnya Media Sites Indonesia. Baik, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu bab 5 yang berjudul Perancangan Basis Data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling konsisten. Jadi desain dari database ini memiliki dua implikasi atau dampak. Yang pertama, disimpan dengan konsisten, dan yang kedua yaitu efisien update, yaitu pembaruan yang dilakukan secara efisien. Faktor pertimbangan dari dalam proses perencanaan basis data ini yaitu yang pertama, berapa banyak tabel yang harus dimiliki, jumlah tabel yang diinginkan itu. Contohnya saya sebagai penjual dan Anda sebagai pembeli, dan Anda meminta database ke saya dengan 3 tabel, contohnya seperti admin, pemilik perusahaan, dan pengguna atau user. Atau yang di kampus kita yang memiliki 3 tabel yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, dan itu saling berhubungan. Dan yang kedua yaitu bagaimana mereka harus saling terkait. Ini berarti relasi atau hubungan tabel yang sesuai dengan kejadian nyata yang benar adanya, bersifat fakta ya teman-teman. Dengan tabel ini contohnya hubungan mahasiswa dengan mata kuliah dan hubungan mahasiswa dengan dosen. Berapa banyak, yang ketiga itu berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Tabel itu bisa disebut dengan field juga. Dalam tabel, misalnya tabel itu ada 4, kita tentukan kolom masing-masing dari tabel itu. Contohnya tabel dari mahasiswa, kolomnya itu name, nomor mahasiswa, dan kelas. Yang keempat, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Berarti di sini kita menentukan primary key. Syaratnya harus unik dan atribut yang memiliki nilai yang unik juga. Yang kelima yaitu
kendala apa yang harus dimiliki dalam mendesain database ini. Kita harus teliti dengan masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu database. Poin pembahasan kita yang kedua yaitu masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama itu terjadinya redundansi. Maksudnya tujuan dari kita membuat sistem basis data ini adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti data hanya disimpan satu kali saja, tidak berulang-ulang. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang yang penyimpanannya dan peningkatan ukuran total data yang disimpan, seperti contoh tabel redundansi yang ada di layar. Pembaruan ke database dengan redundansi yang seperti ini akan menjadi tidak konsisten. Pada tabel di atas, nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut redundansi data dalam basis data, karena pengulangannya berkali-kali. Yang kedua yaitu anomali pembaharuan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi. Terjadinya inkonsistensi saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi perubahan pada jurusan Ananda harus dibuat konsisten, dan semua record yang berkaitan dengan mahasiswa Ananda, jika 1 dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliahnya, maka fakta bahwa seorang dosen yang diberikan yang mengajar pada mata kuliah tersebut tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa tersebut terdaftar dalam mata kuliah tersebut. Yang keempat yaitu anomali penghapusan, yaitu jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Semua dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi atau hubungan dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data ini dibagi ke dalam langkah berikut. Yang pertama yaitu tentang analisis kebutuhan, yaitu kita terlebih dahulu harus memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data yang kita buat. Apakah aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja tersebut. Yang kedua yaitu tentang perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data. Bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini, langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Model IR ini yaitu salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data atau perancangan basis data. Yang ketiga yaitu tentang desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data yang konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema IR menjadi skema database relasional. Bab yang selanjutnya yaitu bab 6 tentang normalisasi. Normalisasi ini yaitu adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi atau hubungan menjadi lebih dari satu hubungan saja. Tujuannya untuk menghilangkan anomali dalam database relasional yang kita bahas di video sebelumnya.
Istilah penting yang harus teman-teman tahu dalam teknik normalisasi ini yaitu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu field atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field. Yang kedua yaitu candidate key. Kumpulan atribut secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga yaitu composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang kelima yaitu primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang keenam yaitu alternate key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang ketujuh yaitu foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat dalam normalisasi ini, yaitu ada beberapa. Yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil pula. Yang kedua, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris, cocok pada halaman pada data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecahkan tabel asli. Dengan demikian bisa ada lebih banyak indeks berkerumunan dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan pengguna subsegmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel-tabelnya dan karenanya perintah pemodifikasian data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai 0 dalam redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak dan anomali modifikasi dapat berkurang karena normalisasi ini. Yang kesembilan, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhannya. Yang selanjutnya itu kita membahas tentang ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data, dependensi lebih sering disebut dengan fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan batasan keterkaitan antara atribut-atribut dengan relasi. Dependensi akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contohnya yaitu untuk NIM, nama mahasiswa, dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional itu menentukan nama mahasiswa. Karena untuk setiap NIM yang sama, maka nama mahasiswanya juga sama. Nah, dependensi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu full dependency atau ketergantungannya yang penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam sebuah relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subjek A, seperti tabel yang ada di layar. Dependensi yang kedua yaitu tentang partial dependency atau ketergantungan sebagian saja. Ketergantungan parsial atau sebagian ini memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya jika salah satu atribut dari A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Nama barang, kode pelanggan, dan nama pelanggan hanya bergantung pada field kode barang, bukan pada nomor fakturnya. 3 yaitu transitive dependency atau ketergantungan transitif. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil dari relasi atau hubungan.
di mana terdapat 3 atribut A, B, C dan kondisinya adalah A tergantung terhadap B, B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, yang tidak normal atau unnormalized. Contohnya, perhatikan tabel mentah ini tabel mentah ini memerlukan suatu analisa dikarenakan tabel yang ada di soal mempunyai suatu keanehan. Perhatikan pada kolom basis data pemrograman, PIC, dan IMK. Setiap nama kolom yang sudah disebutkan memiliki kode tersendiri yang bisa mempresentasikan nama dari mata kuliah. Dengan begitu bisa dikumpulkan kode mata kuliah menjadi satu kolom baru yang bisa diberi nama kode matkul. Kemudian nama dari mata kuliah juga bisa dibuat menjadi satu kolom baru yang diberi nama matkul, sehingga bentuk tabel seperti terlihat pada tabel yang di bawah ini. Yang kedua yaitu tahapan normal 1NF. Pada tahap ini seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis datanya. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel normal 1 jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. Hasil transformasi dari unnormalized from ke 1NF bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Yang ketiga yaitu tentang normal 2 atau 2NF. Pada tahap ini terbagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel ini fungsional dependency kepada semua key atau full dependency, bukan hanya kepada salah satu key atau partial dependency. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Dari tabel tersebut bisa ditentukan bahwa ada dua kandidat key yang tersedia dalam tabel di atas, yaitu NIM ditambah kode matkul dan NIM ditambah nama matkul. Setiap dipilih dari kedua kandidat key, maka paling efisien untuk mencari primary key adalah NIM ditambah kode mata kuliah. Setelah itu, tentukan fungsional dependency yang ada di dalam tabel, yaitu sebagai berikut. Setelah seperti ini, untuk mengubah tabel 1NF menjadi 2NF harus dipindahkan kolom yang bergantung hanya kepada salah satu dari key atau partial dependency ke dalam tabel baru, sehingga saat ini tabel terpisah seperti pada tabel di bawah ini. Yang keempat yaitu normal 3 atau 3NF, yaitu menghilangkan anomali. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel tersebut sudah menjadi 2NF, bukan 1NF. Dan setiap kolom yang bukan key harus fungsional dependency dengan primary key-nya. Bisa dilihat dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF, tetapi di dalam tabel mahasiswa tersebut terdapat kolom yang bergantung kepada key, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Nama dosen dan status dosen itu kepada ID dosen yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. Maka untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF harus ditempatkan kolom yang fungsional dependency, bukan kepada transitive dependency, ke dalam tabel yang baru, sehingga bentuk tabel menjadi tabel di bawah ini.